kembali lagi bersama Onat Cerita-Cerita. Jadi di episode kali ini Onat akan cerita tentang satu topik yang sebenarnya tuh seru, tapi kayaknya tuh bakal agak berbobot, tapi nggak berbobot banget, tapi bakal agak panjang ini pembahasannya. Jadi aku berharap kalian tidak akan bosan mendengarkan sampai akhir, melihat video ini sampai selesai, oke? Dan semoga video ini nantinya akan tetap seru sampai akhir. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih ya, bahwa perfilman Indonesia tuh kayaknya lagi banyak mengangkat isu-isu penting di dunia ini. Kayak misal isu tentang kesehatan mental, isu tentang konflik keluarga, isu tentang konflik agama, ras, budaya, dan lain-lainnya gitu yang agak berat gitu. Terus habis itu, jadi dari situ kita tahu nih bahwa perfilman Indonesia itu lagi banyak belajar nih untuk berkembang gitu kan. Jadi banyak perubahan di dalam isi-isi dari filmnya itu gitu. Dan salah satu genre yang asik buat dibahas atau kayak penting nih buat dibahas itu adalah genre tentang remaja. Nah, pada setuju nggak nih? Kenapa ya kayak kehidupan remaja atau genre film remaja ini tuh masih seru untuk dibahas karena memang kehidupan remaja yang masih belasan tahun, yang masih SMA, yang masih kuliah, atau orang-orang yang baru memasuki umur 20 tahun itu huru-hara kehidupannya tuh banyak banget yang bisa dijadikan untuk film kayak gitu, bisa diangkat jadi film kayak gitu. Jadi menarik ya teman-teman. Dan tahu nggak sih, genre film remaja ini tuh salah satu genre yang terdampak besar nih, kayak kelihatan banget nih perubahannya gitu dari tahun ke tahun gitu. Dan memang dan sejauh ini tuh dipertanyakan gitu loh, apakah film-film Indonesia, film-film remaja Indonesia itu sudah berhasil untuk merepresentasikan sebenarnya tuh huru-hara atau kondisi mental atau kondisi perasaan dari remaja ini sebenarnya tuh kayak gimana gitu ya, sudah berhasil merepresentasikan keadaan remaja yang sebenarnya apa belum sih gitu teman-teman. Nah, untuk tahu semua itu, jadi saksikan video ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke penjelasannya. Oke, pertama-tama aku mau ajak kalian untuk putar balik dulu, langkah mundur dulu ke tahun 2000-an awal sampai tahun 2010-an gitu ya. Dimana pas itu masih banyak banget perfilman remaja yang membahas tentang isu-isu klise tentang kehidupan remaja. Misal kayak kehidupan sekolah kayak gitu, persahabatan, geng-gengan, cinta monyet, terus kenakalan remaja yang sebenarnya itu adalah isu yang masih masih sederhana, masih ringan kayak gitu, dan masih asik untuk kita ikuti kayak gitu. Bahkan ada loh salah satu contoh misalnya film Indonesia, perfilman Indonesia genre remaja yang masih sampai sekarang itu masih booming gitu loh. Tapi sebenarnya ceritanya tuh klise aja gitu. Tahu nggak apa? Yap, AADC, ada apa dengan cinta gitu loh. Sampai sekarang itu masih menjadi booming, bener apa enggak? Karena memang itu mengangkat isu tentang cinta monyet antara Cinta dan Rangga gitu. Siapa sih yang nggak tahu dua ini kayak gitu kan, kayak kisah cinta dari Cinta dan Rangga ini, siapa sih yang nggak tahu zaman sekarang kayak gitu loh. Dan film ini itu ditayangkan pada tahun 2002, lama banget gak tuh. Jadi film ini tuh masih klise gitu loh, jadi masih kayak mengangkat tentang cinta pertama, tentang kayak
puisi-puisi gitu tentang si cinta yang jatuh cinta, sama cowok cool ganteng di sekolah namanya Rangga gitu teman-teman. Dan cinta ini kayak ketua geng gitu kan ya, ketua geng yang kayak hits, ketua geng ciwi-ciwi. Nah kan kayak klise banget sebenarnya tuh film ini kan ya, tapi film ini tuh masih seru aja gitu ditonton sampai sekarang. Dan ini yang menjadi identik dari perfilman tahun awal 2000-an gitu. Ada juga satu contoh misalnya film My Heart tahun 2006 gitu, yaitu cerita tentang Rachel sama Pharrell nih yang friendzone. Siapa sih yang nggak tahu tentang dua sejoli ini gitu kan ya. Tambah satu lagi Luna gitu, karena memang ini kayak cinta segitiga gitu teman-teman. Tapi kayak ya ini masih termasuk isu yang klise aja gitu, kayak yang ringan, tapi masih sekarang itu masih seru gitu loh untuk kita ikuti kayak gitu. Dan dari dua contoh itu sangat menggambarkan kalau misalnya perfilman tahun 2000-an awal sampai kira-kira 2010 itu masih kayak yang ringan, klise, kehidupan remaja yang masih fun kayak gitu, belum sampai mengangkat isu-isu yang lebih dalam gitu kan, masih cuman memperlihatkan kayak kehidupan asiknya nih remaja-remaja nih kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku ajak kalian untuk berjalan lagi maju ke depan dan melihat tahun 2010-an ke atas hingga 2020, dimana saat itu Indonesia banyak mengeluarkan film-film yang mulai eksplor ke ranah yang lebih serius gitu istilahnya. Karena memang saat itu perfilman Indonesia mulai belajar untuk keluar dari zona nyaman, cerita yang masih minyi-minyi seperti itu. Misalnya nih, dan fun fact-nya di tahun 2010-an ke atas ini tuh banyak perfilman Indonesia yang mengambil latar belakang luar negeri. Iya apa enggak? Setuju nggak sih? Karena aku juga nggak tahu itu kenapa, karena memang mungkin terlihat keren aja sih mungkin ya. Dan salah satu contohnya yang paling booming itu adalah London Love Story. Siapa sih yang nggak tahu kisah cintanya Michelle Judith sama Dimas Anggara di London Love Story yang latar belakangnya di London itu, ya itu salah satu contohnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lainnya gitu. Dan sebenarnya di era ini juga itu genre remaja ini juga sudah mulai ke ranah yang lebih serius, membahas situasi yang lebih serius lagi, bukan cuma membahas asiknya menjadi remaja dengan cerita yang menye-menye, tapi juga melihat latar belakang dari pemain-pemainnya seperti itu. Misal kayak isu-isu sosial di dalamnya, misal seperti film Dear Nathan ya, yang sebenarnya juga masih membahas tentang percintaan SMA, tapi di situ juga membahas tentang situasi Nathan yang dari anak broken home gitu. Terus habis itu ada lagi film Dylan yang membahas tentang kenakalan remaja gitu, kenakalan remaja dari geng motornya dia, terus tawuran dan segala macem gitu. Terus ada lagi di akhir era ini yaitu munculnya film Dua Garis Biru yang juga sempat booming pas itu, karena mungkin itu untuk pertama kalinya atau ya Indonesia berani mengeluarkan film yang mengangkat isu tentang tentang hamil di luar nikah. Itu cukup berani, tapi memang cukup keren karena keluar dari zona nyamannya Indonesia seperti itu. Jadi memang di era ini sudah mulai keluar dari zona nyaman tentunya, dan mulai membahas isu krusial dari remaja-remaja ini tadi gitu kan. Sekarang aku mau kita maju lagi
sampai kita berada di titik masa kini, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2025 sekarang. Dan kita coba kilas balik nih, kira-kira ada banyak perubahan gak sih di perfilman Indonesia, khususnya genre remaja di masa sekarang ini? Banyak, cukup banyak, dan cukup kelihatan banget gitu kan ya. Dimulai dari banyaknya isu-isu yang lebih emosional itu muncul di film-film remaja sekarang. Misalnya seperti tentang permasalahan kesehatan mental atau permasalahan konflik keluarga. Juga ada krisis identitas, kayak konflik batin yang mereka itu sangat-sangat dibahas di sini gitu. Salah satu contohnya misalnya dari film NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini tuh. Kayaknya film ini pencetus deh ya. Kayaknya film ini tuh kayak pertama kali banget yang mencetuskan tentang masalah keluarga dan masalah batin setiap anak yang ada di dalam film itu gitu. Jadi singkatnya film ini tuh menceritakan tentang ada 3 anak yang punya masalah masing-masing. Ada yang overprotect, ada yang kena overprotective, ada yang terlalu diberikan beban banyak, sama ada yang nggak dianggap gitu guys. Jadi itu membahas tentang masalah batinnya mereka sendiri-sendiri gitu. Terus habis itu ada juga film Kukira Kau Rumah yang membahas tentang anak punya penyakit bipolar gitu. Itu penyakit, salah satu penyakit kesehatan mental gitu guys. Terus habis itu ada lagi baru-baru ini itu juga booming, namanya adalah Home Sweet Loan itu. Jadi filmnya itu tuh kayak sebenarnya nggak yang remaja-remaja banget. Itu kayak film anak umur 20 tahunan yang dia tuh di keluarganya sebagai anak bungsu, tapi dia di sana sebagai tulang punggung keluarga juga. Jadi kayak sandwich generation gitu jatuhnya. Dan itu juga membahas tentang masalah keluarga gitu. Terus ada juga yang baru-baru ini viral, yaitu Satu Kakak 7 Ponakan ya, yang juga membahas tentang permasalahan keluarga, peran seorang anak dalam keluarga itu, dimana dia tiba-tiba harus dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya karena dia baru saja ditinggalkan sama walinya, yaitu kakaknya sendiri gitu guys. Jadi itu beberapa contoh film yang membahas tentang kesehatan mental, isu-isu tentang keluarga, terus luka. Setelah kita kilas balik dari perkembangan film Indonesia di genre remaja ini dari tahun 2000-an, 2000 awal sampai sekarang, kita jadi tahu nih bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah banyak mencoba untuk berkembang dari mulai pembahasan atau isi di dalam cerita film tersebut gitu. Dari yang mulai membahas tentang dunia yang indah dari seorang remaja, kayak cerita yang klise banget dari kehidupan sekolahnya dia, kehidupan pertemanan dia, cinta monyetnya dia, kayak gitu. Hingga sekarang di 10 tahun terakhir ini Indonesia sudah berhasil mengangkat isu tentang trauma masa kecilnya mereka, terus tentang tekanan dari keluarga mereka, kesehatan keluarga mereka, sampai krisis identitas yang mereka rasakan begitu. Dan misalnya contohnya lagi itu ada salah satu penelitian yang sudah meneliti tentang representasi depresi dan kesehatan mental dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini gitu. Dan di dalam penelitian tersebut memang sudah tergambarkan bahwa memang ada representasi tentang penggambaran depresi dari seorang anak itu sudah tergambarkan dengan jelas, dari mulai berupa depresi fisik, ada depresi psikis sampai sosial, itu sudah tergambarkan dari film NKCTHI ini. Jadi memang sudah bukan sesuatu yang
asing gitu untuk kita menerima bahwa saat ini sudah banyak film Indonesia, film-film yang bergenre remaja yang sudah banyak mengulik tentang kehidupan di belakang keseruan dari masa-masa remaja itu tadi, yaitu sudah banyak yang mengangkat tentang bagaimana seorang remaja untuk mencari identitas dirinya masing-masing, sembuh dari luka lama masa kecilnya, kayak gitu. Terus untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya sendiri, kayak gitu, untuk berjuang sendiri gitu. Memang sudah banyak menggambarkan, tapi di satu sisi memang masih banyak isu-isu yang tergambarkannya itu masih sangat sederhana dan kurang detail. Jadi prosesnya tuh proses penyembuhan kayak penyembuhan mental seorang anak itu masih terlalu buru-buru di berbagai film ya. Di beberapa film tuh seperti itu gitu, sampai akhirnya masih kurang untuk menggambarkan bagaimana keadaan dari kondisi emosional remaja saat ini gitu. Dan memang yang banyak diangkat dari film-film Indonesia masih itu banyak kelas sosial menengah ke atas dan kurang kurang menggambarkan bahwa sebenarnya tuh ada kondisi di mana masyarakat yang kelas sosial di kelas sosial menengah ke bawah itu juga kurang digambarkan dalam film-film Indonesia seperti itu. Jadi harapannya semoga setelah ini Indonesia semakin, khususnya perfilman Indonesia semakin maju, semakin bisa intinya itu menggambarkan kehidupan asli dari masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia semuanya semakin mencintai karya-karya Indonesia. Segitu dulu pembicaraan kita hari ini, and see you, bye-bye!